teman baik, ketemu lagi dengan Afi di Cerita Jenama. Di sebelah saya sudah ada Kang Sandi. Kang Sandi adalah owner dari Life of Life. Boleh diceritain nggak, Kang Sandi? Boleh banget. Life of Life itu apa? Terus sekarang tuh produknya apa gitu? Life sebenarnya. Yeah. Life of Life. Gitu. Life of Nasib Life. ya nasib gitu. Okay. Hidup. Jadi sebenarnya hidup gitu ya. Iya. Life of Life itu tadi apa sebenarnya Life of Life ya? Life of Life itu sebenarnya Teh Afi itu dulu mulainya tuh udah sebuah project NFT milik anak saya yang kelas 6 SD gitu. Projectnya sendiri itu dimulai waktu awal tahun 2023. Di situ. Nah, di project NFT-nya itu dia seperti semacam online diary gitu. Dia ngebagiin kisah hidup dia, pengalaman dia yang memorable gitu. Terus dia rubah menjadi sebuah ilustrasi, lalu diupload sebagai NFT gitu. Nah, seiring waktu berjalan, saya berpikir ini lumayan nih gitu, di digital aja ada traksi gitu. Orang-orang tuh seneng lah gitu, seenggaknya enjoy story-nya dan sebagainya. Mungkin bagus juga ya kayaknya kalau dibuat produk nyata gitu. Bukan hanya produk digitalnya aja, karena kan NFT pasti digital kan gitu. Nah, akhirnya saya ngomong lah sama anak saya yang punya project itu. Boleh nggak nih Papa nebeng gitu. Istilah nama. Kamu setuju nggak kalau misalnya Life of Life punya produk asli juga gitu? Nah, jawaban dia oke lah, nggak apa-apa, bagus katanya, asik juga nih kayaknya, setuju aja gitu. Nah, cuman waktu sudah dapat persetujuan dari anak saya yang pemilik project, saya bingung nih produknya apa gitu. Banyak sekali kan produk gitu, dan saya juga kebetulan bisa bikin banyak produk, tetapi bukan hal yang baik ternyata, jadi pusing sendiri gitu. Banyak produk tuh, bikin apa ya gitu. Akhirnya saya konsul lah sama istri saya gitu, Mak, ini produk apa nih yang bagus kira-kira ya gitu, yang sekarang bisa dinikmati semua kalangan gitu, harganya masuk akal. Nah, kebetulan istri saya waktu itu bilang, kenapa nggak mochi aja katanya tuh, karena waktu itu memang lagi banyak mochi ya di mana-mana, lagi digandrungi lah ya mochi. Gimana akhirnya sampai memilih mochi? Nah, mochi itu sebenarnya waktu saya konsultasi sama istri saya kan bisa bikin banyak produk gitu ya, cuman harus ada specialty nih satu gitu, jangan semua dibikin gitu. Nah, saya ngobrol sama istri saya, Mak, kira-kira produk apa nih gitu yang lagi asik lah gitu, jadi mulainya bisa pas gitu ya. Nah, istri saya tuh bilang, sekarang kan mochi katanya, mochi lagi banyak nih, kenapa kamu nggak bikin mochi aja? Bisa nggak? Ya bisa lah gitu, insya Allah gitu ya, dicoba mah pasti bisa. Nah, terus anak saya yang kecil, yang kedua juga, kamu setuju nggak, kata saya tuh, kalau kita mochi ya, adek kan suka banget sama mochi Pak. Katanya, ya udahlah, nyepakat gitu, kakaknya udah ngasih izin, terus istri sama anak saya yang kecil mochi gitu. Nah, akhirnya udah bikin mochi lah saya gitu, trial error, survei juga gitu, nyoba. Ya akhirnya setelah saya punya resep sendiri gitu, akhirnya udahlah mochi fix gitu di situ. Apa yang ngebedain mochi yang ada di luaran sama di Life of Life ini? Lebih kecil dan lebih mahal ya. Batur mah gede murah gitu, orang lain mah besar dan murah. Saya resepnya lebih kecil tapi mahal gitu. Maaf. Ini adalah fakta. Jadi memang pada saat saya nyoba antara mochi yang satu dengan yang lain, enak gitu, tapi sama gitu ya. Oh, ini dasarnya seperti ini begini gitu. Nah, kalau saya mengeluarkan produk yang sama, kan tidak akan jadi diferensiasi ya. Maksudnya tuh nggak akan beda dengan yang lain. Nah, akhirnya saya pakai basic knowledge saya mengeluarkan mochi yang sekarang ini gitu. Isinya beda dengan yang lain, dan waktu itu kan Daifuku lagi naik ya. Tadinya saya mau ke situ juga gitu, nge-branding, tapi udahlah, ini mah ala-ala aja lah, ala-ala Daifuku gitu. Ini mah mochi kita, mochi Life of Life gitu. Nah, setelah berhasil bikin mochi yang bahannya tentu beda ya gitu,
Saya ngitung nih, wah ternyata nggak bisa dijual dengan harga yang sama di pasaran gitu. Harus lebih tinggi. Nah di situ makanya kenapa jadi mahal. Karena rasa yang dihadirkannya juga beda ya? Karena ya itu beda. Mungkin harus dicoba ya, jangan kalau saya ngomong pasti enak pisan gitu. Tukang dagang, tukang jualan. Cuman untuk ngebuktikan gitu, memang yang bilang enak itu bukan saya sebenarnya selama ini tuh. Mereka yang mencoba dan yang beli gitu. Saya sendiri nggak pernah bilang, jujur ini, saya nggak pernah bilang, wah ini mochi ini enak banget nih gitu. Saya cuma bilang mochi saya beda, cobain aja gitu. Tapi orang lain yang menceritakan. Mereka yang mengecap, wah ini enak, cocok gitu. Mereka kan fair kan jadinya. Iya, gitu. Nah, memang pas lihat di harga dengan ukuran segitu, ini harga jual saya harus segini gitu. Karena kalau dibesarkan jadi lebih mahal gitu, dikecilkan terlalu kecil, nggak masuk. Itulah perbedaannya. Jadi kita di Life Alive gitu memang menghadirkan rasa dan bahan yang beda lah gitu dari yang lain, tapi kompensasinya ya harus menaikkan harga gitu. Oke. Katanya mah harga mah nggak masalah selama produknya enak dan unik gitu ya. Nah, produk uniknya apa nih yang tadi diomongin rasanya beda tuh, ada rasa apa aja? Yang paling menonjol, bukan menonjol malah gitu. yang paling beda dari yang lain gitu. Saya punya satu rasa mochi yang cuman ada satu-satunya di dunia. Yakin saya main, insya Allah sok. Nggak ada di dunia, di negara manapun di dunia ini, yaitu rasa peyem. Peyem puan nggak? Yang belinya kebanyakan peyem puan. Yang belinya kebanyakan peyem puan. Peyem Bandung. Kenapa tiba-tiba peyem Bandung? Karena peyem Bandung itu tuh sesuatu makanan yang enak sih peyem teh gitu ya. Dengan catatan pas ya, dia matangnya pas gitu, singkongnya bagus. Tapi kok semakin majunya zaman, semakin modern, hal yang kayak gitu tuh malah terkikis gitu. Kita malah semakin ke barat lah, yang bangsa ya tahu sendiri lah ya, nggak usah disebutin banyak gitu. Kok makin ke arah yang tradisional seperti ini gitu, kok malah dilupakan gitu. Padahal yakin itu ada potensi kalau aja ada yang memperkenalkan gitu ke luar negeri atau kemana gitu. Nah saya pingin mengangkat peyem itu sendiri lah gitu, makanya untuk bisa terkenal di internasional lah ya gitu. Nah, makanya saya bikin mochi rasa peyem gitu. Dan bukan peyem bungkus ku mochi das gitu. Enggak. Saya olah lagi si peyemnya itu. Diolah lagi peyemnya. Tapi nggak dikasih tahu ya. Ya, tuh jangan. Jadi saya itu dari mulai pemilihan peyemnya sampai proses paling akhir itu diolah sedemikian rupa, makanya si peyem itu menjadi kayak krim gitu. Nah si krim itulah baru yang kita masukkan ke dalam mochi. Gitu. Jadi bukan peyem di potongan bungkus mochi ya? Bukan. Itu sama, tidak salah, itu mochi rasa peyem. Tapi masa gitu banget. Gitu. Nah itu menjadi sebenarnya saya ingin produk itu justru yang menjadi terkenalnya, favoritnya gitu. Cuman bagaimana sih caranya menghilangkan nama si peyem itu supaya tidak dicap, mohon maaf nih, kampungan gitu, ketinggalan zaman gitu ya, kayak gitu, peyem gitu. Nah di situ peyem, lahirlah sebuah peyem. Dan spoiler ya, next ada diferensiasinya peyem, yaitu colenak gitu. Saya udah riset, udah prototipenya sudah ada gitu. Yang bisa nyobain cuma yang di sini. Aku nyobain. Anda bang. Gitu, jadi ya nanti anak nggak silahkan aja ya yang nyoba. Cuman saya pengen memperkenalkan yang tradisional dari kita dulu lah gitu. Dari Jawa Barat dulu aja gitu, jangan jauh-jauh, supaya bisa keangkat lagi gitu. Dan ini tuh kalau dimasukkan ke dalam pastry atau produk-produk Barat tuh enak juga gitu. Tidak hanya vanilla, tidak hanya maksudnya tuh custard cream apa yang matcha, enak gitu, matcha. Peyem juga bisa loh gitu. Kalau jadiin mochi itu sebenarnya dia punya karakteristik tersendiri. Itu sih Teh Devi. Jadi Loba blooper terus. Jadi jadi
secara value sebenarnya si mochi ini tuh bukan karena sekadar ikut-ikutan tren yang ada, tapi pengen ngangkat makanan lokal Sunda juga. Iya, kalau dari produk peyem, di sini sebenarnya banyak yang pengen saya angkat ya, tapi yang terutama memang itu. Saya ingin kalau saya punya produk makanan mengincorporate apa sih namanya yang tradisional supaya bisa hidup lagi gitu. Ya? Susah nggak sih cari peyem sekarang? Enggak, masih banyak ya? Susah sih gitu. Susah. Susahnya tuh gini. Ke pasar pagi-pagi, peyemnya ada, tukangnya nggak ada. Kok bisa? Karena ini mah lagi difermentasi katanya tuh. Nanti besok balik lagi ya, aduh itu nah. Iya. Seringnya seperti itu, dan cari peyem yang pas itu hanya ada satu pasar lah di daerah sini yang saya punya gitu. Sebenarnya nggak susah-susah amat ya, tapi susah-susah gampang lah. Tricky aja untuk dibuat ke mochi mah gitu. Kalau colenak tadi itu gimana? Bikin sendiri juga? Iya, jadi cabangnya si peyem tadi tetap kan colenak itu bahan dasarnya peyem. Nah, cuman di sini saya tambahin elemen-elemen yang ada di colenak itu sendiri gitu. Colenak kan ada peyem, ada gula aren, ada kelapa. Nah itu disatuin. Mochi rasa colenak. Dan ada sensasi colenaknya gitu. Jangan berharap colenak gitu. Dimakan colenak, bukan ada mochi ya gitu, tapi ini mochi rasa colenak gitu. Pendekatan ke rasa colenak. Tadi saya sempat lihat di Instagramnya ada mochi rasa bunga mawar juga. Black Rose ya. Kenapa rasanya aneh-aneh? Apakah emang senang menghadirkan sesuatu yang baru? Terus katanya enggak, nanti dijualnya tuh pas seasonal gitu. Jadi dijualnya yang pas Halloween, terus satu lagi yang Natal. Terus kita nggak akan bisa nyoba lagi sekarang, nanti nunggunya di Desember. Di season berikutnya. Iya, betul. Kenapa? Ya supaya ada curiosity gitu ya, ada apa sih namanya? Penasaran orang itu. Dan memang kalau sesuatu yang dikeluarkan setiap hari kan jadi nggak unik gitu ya. Bosen gitu. Dan kita juga sebagai produsen penjual ya, kita juga kan harus kreatif istilahnya gitu. Jangan stagnan aja produknya itu aja, adalah berkembang, ada apa gitu. Supaya konsumen juga selalu terpicu untuk nyobain lah gitu. Walaupun sekedar nyoba gitu di situ. Jadi makanya ada mochi seasonal yang kayak Black Rose. Itu memang dark coklat kombinasi dengan rose water mawar. Jadi pada saat dimakan itu dark coklatnya keluar, tapi dia tuh berakhir dengan rasa mawar gitu. Bunga loh, mochi ada bunga-bunganya tuh. Ada. Gimana ceritanya? Tapi Teh Afi baru datang sekarang, jadi nggak ngerasain. Ya nggak apa-apa, nanti saya sabar. Ada Oktober lagi kok insya Allah ya. Kita ketemu. Terus ya itu, dan memang rasa itu kalau buat kita di Live Olive ya, karena memang kita mah sekeluarga ini orang-orangnya teh nyeleneh gitu. Memang pingin apa-apa out of the box lah gitu. Kadang memang terlalu kreatif sampai rasanya teh nggak banget gitu ya. Akhirnya di scrap lah rasa-rasa kayak gitu teh. Cuman memang sekarang saya tanya Teh Afi sendiri, dengar Black Rose mau nyoba nggak sih gitu? Seenggaknya mau nyoba aja gitu. Nah karena kan penasaran kan gitu, urusan enak, nggak enak, cocok atau enggak, itu mah nanti gitu. Nah tapi seenggaknya kalau udah nyoba yang Black Rose ini, ya misalnya kalau nggak suka gitu kok gini sih, atau lucu juga ya, unik. Itu kan ada pemicu untuk nyoba ke yang lain gitu. Betul, sampai akhirnya syukur ada yang cocok gitu. Ini ternyata enak buat saya mah gitu. Karena kalau rasa yang sama kayak misalnya beli rasa matcha atau strawberry, rasanya kan sama sebenarnya itu aja ya. Sama itu aja. Tapi yang saya mah beda. Pede. Karena itu tadi saya punya proses sendiri ya gitu untuk mochi-mochi saya. Emangnya Kang Sandi ini memang seneng masak atau basicnya apa kok seneng bisa jadi ngulik dessert ini? Basicnya mah kreatif industri dulu. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan art gitu ya, tapi yang kreatif artnya. Tapi pada saat kuliah saya nyambi kerja sambil bikin pastry gitu. Jadi memang seneng. Jadi memang seneng gitu, untuk ternyata ada kecocokan lah di situ gitu. Saya sama pastry gitu, sama dessert dan pastry dan sebagainya.
ada kecocokan di situ, jadi terus aja nguliknya di situ gitu. Tapi kalau di makanan asing saya nggak bisa. Makanan lokal. Makanan ya maksudnya chef makan siang lah, makan berat gitu, saya nggak bisa itu mah. Hanya untuk dessert-dessert. Hanya untuk pasti. dessert gitu. Mimpi life or life ke depan apa sih? Kan masih dikerjain di keluarga nih gitu ya. Ya, Depannya apa? mimpi kedepannya life or life, karena ini dimulainya dari anak-anak saya gitu ya. Mimpi saya buat life or life mah cuma pingin si brand ini teh bisa jadi yang mengantar anak-anak saya untuk dapat cita-citanya gitu, impiannya di masa depan teh itu. Jadi si brand ini bisa mensupport. Contohnya jadi anak saya kan yang besar pingin jadi seniman gitu, yang membuat brand Life or Life ini. Semoga dengan adanya Life or Life dia bisa jadi seniman terkenal, seniman besar yang dia mau gitu. Terus adiknya dia ingin jadi pengusaha wanita yang sukses. Gitu. Amin. Semoga bisa disupport dari Life or Life ini. Sehingga nanti pada saat mereka udah menjadi seseorang yang mereka inginkan, dia juga bisa give back to society lah dengan melakukan hal yang sama gitu. Dari Life or Life ini. Filosofi dari mochinya panjang banget. Ya intinya mah itulah gitu. Enak. Oke, gitu. Yang Sandi, kalau orang-orang penasaran sama rasa mochinya, boleh dipesan kemana? Instagramnya apa? Nggak boleh? Ya kalau misalnya pengen nyobain mochi, kita nggak ada toko fisik ya, gitu. Jadi bisa ke Instagram, ada live pakai F, live.sweets. Itu kita ada dua sebenarnya, satu yang baru itu .savory, itu untuk makanan asin, tapi untuk permocian dan segala dessert itu di live.sweets. Belum ada di aplikasi online? Nggak akan kayaknya. Nggak akan di situ. Karena kita krunya kan masih segini. Oh iya. Iya itu nanti siapa yang Belum, megang, nggak ada. meren. Belum sih. Oh iya maaf nggak akan. Belum. Tunggu juga. Jadi masih manual aja gitu ya? Masih manual, by WhatsApp, by DM gitu. Oke, teman baik. Jadi kalau teman baik mau coba mochinya Life or Life yang rasanya berbeda dari yang lain, langsung kunjungi Instagramnya aja. Terima kasih ya, Iya, Mas Sandi buat juga obrolannya. sama kesempatan ini ya. Dadah. Jangan lupa follow dan